berat juga nih. Akhirnya kita sampai juga. Ini habis beli parcel buat Natalan. Ini mau dikasih ke papa mama di rumah. Dan sekarang kita istirahat dulu. Salah. Susah nih kuncinya. Sampai juga capek. Udah sempit. Wih, apaan tuh? Wah, gue taruh dulu nih. Ini apaan nih? Banyak banget. Wow, dan ada suratnya loh. Apa nih tulisannya? Hey Brando, I hope your YouTube channel will be success. Love, Santa Claus. Wah, ini dari Santa Claus ya. Tapi ada hatinya, Bi. Santa Clausnya homo kali ya. Hello guys, welcome to my first video in my first channel. Dan di video pertama kali ini gue akan mencoba buat nggak kelihatan. Oh iya Bukannya gak kelihatan. Ya udah, kita unboxingnya di bawah aja ya. Oke, Kita lesehan aja ya. unboxingnya. Oke, yuk. Oke. Hello, welcome guys. Perkenalkan, nama gue Brando Franco Winda. Dan kali ini gue pengen coba unboxing barang-barang yang udah gue beli buat startup YouTube channel gue, which is fokusnya ke YouTube gaming. Nah, memang dari kecil gue itu udah ada cita-cita, ada hobi buat jadi gamers yang menghasilkan sesuatu. Yang ada di hatiku 75 years later. Menghasilkan sesuatu yang berarti gue bisa juga sharing passion gue ke orang-orang yang sama-sama menggeluti passion yang sama dengan gue, which is bermain game, bermain video game, or gaming. Nah, oh ya, by the way, mungkin kalian bingung karena di sini kalian lihat sebelumnya gue bajunya udah ganti, terus barang-barang yang mau gue unboxing udah kebuka semua. Padahal di awal gue bilang gue pengen unboxing barang-barang yang gue beli. Nah, memang sebenarnya itu ada kendala. Karena video yang udah kita take lama banget, dimana video itu gue ngomong berbusa sambil buka-bukain barang gue, itu error, nggak bisa di copy ke laptop gue, dan akhirnya ya video itu tidak bisa terselamatkan gitu. Ada satu video yang terselamatkan, which is video dimana gue buka barang terakhir gue, yaitu laptop yang udah kebuka ini, di video yang ini. Oke, jadi ini dia barang terakhir yang kita punya, which is Asus ROG atau Asus Republic of Gaming. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita langsung buka aja. Nah, jadi cuma video itu yang terselamatkan. Sedangkan video yang gue buka barang-barang gue yang lainnya, yang dimana purpose dari konten ini gue mau unboxing barang-barang itu nggak bisa diselamatin. Dan ini sisa-sisa perangnya nih, box-boxnya. Setelah kejadian itu gue memutuskan tetap lanjut aja, walaupun barangnya udah kebuka, at least gue bisa sharing ke kalian barang-barang apa aja yang gue beli buat startup YouTube channel gue, which is gaming. Oke, kita langsung aja ke barang yang termurah dan kurang penting. Oke, barang yang pertama ini gue beli flash disk ya, ini 32 GB. Emang ini kurang berguna sih, cuma menurut gue ada gunanya juga saat gue mau ngopi-ngopi sesuatu file-file yang related dengan editing, gue akan membutuhkan ini. Ini gue beli seharga berapa ya? 90.000 kalau nggak salah, 32 GB ini yang mereknya SanDisk. Nah, berikutnya gue juga punya ini yang udah gue buka juga dan udah gue beli. Ini micro SD SanDisk. Sebenarnya ini nggak terlalu berguna juga ya, kenapa gue juga bingung gue beli ini. Sebenarnya ini tujuannya buat memori aja, buat kamera mirrorless gue, which is menurut gue sih kurang terlalu related dan kurang terlalu penting buat video editing atau apapun itu yang berhubungan dengan YouTube channel gue. Cuma mungkin kedepannya gue akan pakai kamera gue buat take video lebih banyak, dan
disitulah mungkin ini akan jadi berguna gitu. Ini gue beli harganya ekstrim ya, SanDisk yang ekstrim. Dia ngopinya lebih cepet katanya, gue juga kurang paham. Ini harganya 130 ribuan kalau nggak salah ini. Nah, berikutnya gue punya ini dia. Beres, yang bisa kalian lihat ini, kalian melihat aja pasti udah tahu ini apa kan. Ini headset gaming, dan ini headset gamingnya yang multi platform. Brandnya Sidus. Kenapa gue beli yang multi platform ini? Karena memang fokus channel YouTube gaming gue itu lebih ke konsol gaming kayak PS4, Nintendo Switch, dan Xbox. Walaupun sekarang gue belum punya Xbox, tapi Nintendo Switch sama PS4 gue udah punya. Nah, jadi dengan headset ini gue bisa utilize konsol-konsol tersebut dengan mudah karena dia multi platform, bisa masuk kemana aja. Bahkan ke handphone dan ke PC pun ini headset bisa dipakai. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang berikutnya, nah ini udah mulai makin penting ya. Ini adalah paket editing software, paket editing video yang murah. Ini jadi bisa dibilang bajakan ya. Cuma nanti kalau gue udah berhasil gitu, gue akan beli ini yang original. Jadi simple sih, seperti namanya. Ini isinya tuh berisi software video editing kayak Pinnacle Studio, Adobe Premiere, terus After Effects, Sony Vegas Pro, ada juga Filmora. Memang ini belum terlalu gua telusuri ya, belum terlalu gua explore. Tapi memang ini penting banget saat kita udah bisa. Ini bakal jadi sering kepake banget karena yang namanya video editing semua YouTuber itu pasti selalu pakai. Nah, paket ini sih gue beli nggak terlalu mahal ya. Ini udah isinya banyak banget, plus ini Filmora itu harganya totalnya kalau digabungin jadi 170 ribu gitu. Lalu selanjutnya, nah ini udah penting banget, udah masuk ke barang yang penting banget. Ini adalah, aduh sorry guys, gue lagi pilek. Ini namanya capture card. Ini penting banget, sangat penting, khususnya karena gue mau gaming YouTube channel gue itu fokusnya ke konsol gaming kayak PS4. Ini jadi penting banget. Ini ada kotaknya juga, masih belum gue buang. Oke, jadi apa sih gunanya capture card ini? By the way, gue belum sebut mereknya. Ini mereknya Elgato 60S. Nah, kegunaannya buat apa? Dia simpelnya, dia kegunaan capture card ini untuk memproyeksikan game yang kita mainkan di entah PS4, Xbox, atau Nintendo Switch ke dalam komputer. Jadi dengan alat ini kita bisa ngerekam, simpelnya gitu, ngerekam game yang kita mainin ke laptop atau ke komputer kita. Jadi video gamenya itu bisa kita save di komputer kita. Nah, sebenarnya ada brand-brand lain ya kalau capture card sendiri, tapi brand yang Elgato ini dia salah satu brand yang cukup terkenal sih. Nah, Elgato itu sendiri gue beli seharga cukup mahal ya. Lumayan mahal lah buat kantong gue, harganya 3.200.000. Lalu barang ini salah satu barang yang penting juga. Sebelum yang terpenting ada ini dulu. Jadi ini adalah webcam. Ini webcam Logitech C922. Bisa naruh facecam juga. Jadi kayak YouTuber yang mungkin udah sering kalian lihat, mereka nunjukin video game, nunjukin gameplay mereka sambil mereka juga nunjukin ekspresi mereka gitu. Webcam ini harganya nggak terlalu mahal, harganya 1 juta aja waktu itu. Dan ini sih dengar-dengar seri terbaru, cuma gue yakin masih banyak yang bisa lebih bagus dari webcam ini. Oke guys, setelah ini kita punya barang yang paling penting, karena barang ini bisa dibilang barang yang menjadi media untuk menghubungkan semuanya. Oke, barangnya ada di depan gue dari tadi, which is seperti yang bisa kalian lihat, kalian udah tahu ini apa. Ini adalah laptop. Ini dia barangnya. Ini dari jatuh. Soalnya yang paling mahal harganya. Oke, jadi ini laptop ya barangnya ya. Nah, laptop yang gue beli ini adalah laptop seri Asus, yang Asus ROG Strix, yang serinya GL503GE. Nah, alasan kenapa gue membeli laptop yang ini pada khususnya,
Itu karena laptop ini memang secara spesifikasi adalah laptop yang didesain oleh Asus untuk menunjang performa bermain video game. Bisa dibilang jadi emang ini laptop gaming. Nah, kembali lagi alasannya kenapa sih gue milih laptop yang ini, karena memang pada dasarnya gue awam sama teknologi, cuma gue berlogika aja kalau laptop yang gue beli ini sudah kuat buat main game-game berat. Nah, harusnya dia juga pasti kuat dong buat namanya video editing, rendering, atau apapun istilah editing yang kalian tahu. Jadi itulah kenapa alasan gue beli laptop ini. Jadi laptop ini sih multi purpose ya, gue akan pakai ini buat video gaming yang nanti juga akan gue rekam. Nah, yang paling penting gue akan pakai buat video editing dan menjalankan aplikasi capture card-nya tadi. Nah, Elgato ini. Jadi emang buat jalanin Elgato ini, softwarenya dan hardwarenya ini butuh laptop yang atau komputer atau PC yang spesifikasinya lumayan berat, kurang lebih seperti itu. Nah, laptop ini gue beli dengan harga yang paling mahal dia. Harganya 16 juta aja ya. Langsung habis dan ini kredit. Oke guys, kurang lebih itu sih barang-barang yang tadi udah kita unboxing, yang udah gue buka-bukain dan udah gue jelasin secara singkat apa-apa aja gunanya dan harganya. Lumayan juga biasa setelah kita hitung bareng harganya total yang kita keluarin gitu buat barang-barang ini 16, 17, Elgato 3 juta, udah 20 juta, sama yang ini yang kecil-kecil ini 100, 300 ya. Kurang lebih gue udah ngeluarin 20 juta 500 ribu. Habis nggak tuh duit. Ya, tapi ya semoga namanya juga startup ya, kita kan harus mencoba, kalau nggak bakal penasaran terus. Dan mungkin setelah ini juga masih ada barang-barang yang masih gue beli, contohnya kayak green screen, lalu ada mikrofon. Kita ada ya mikrofon, kebetulan gue udah ada PS4 dan Nintendo Switch, itu gue juga udah ada, jadi nggak perlu dibeli lagi. Tapi kalian mungkin bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini barang-barang apa aja sih yang mungkin masih harus gue beli, dan barang-barang mungkin kalian juga bisa kasih tahu ke gue, mungkin barang-barang ini ada alternatif lain, or mungkin nggak perlu gue beli sebenarnya. Nah, setelah ini gue bakal nunjukin gimana sih gue setup ini semua, sehingga pada akhirnya gue bisa nge-stream gitu dengan dengan nunjukin gameplay videonya, dan di saat bersamaan ada facecam gue, sama gue bisa ngomong melalui mikrofon, jadi gue bisa bikin komentari ya. Ya intinya gue bisa komentator lah sambil gue nge-projectile gameplay dan facecam gue. Oke guys, jadi di sini gue udah berhasil nge-setup semua barang-barang yang tadi gue beli dengan barang-barang yang gue punya sebelumnya dengan PS4 gue, which is ini udah berhasil gue setup, jadi dia udah bisa dipakai dan tersinkronasi gitu seperti yang kalian lihat nih, PS4 gua dan mikrofon gua. Dan ini yang tadi barusan gue beli tuh, nih ada webcamnya, ada laptopnya, sama ada Elgato-nya tuh di pojok tuh. Dia nyempil sendiri, kecil tapi berguna banget. Nah, jadi dengan setupan seperti ini yang gua bersusah payah ya, buat orang awam kayak gua susah banget nih nyetupnya, karena ada aja masalahnya dari penempatannya, dari softwarenya atau hardwarenya bermasalah. Nah, jadi dengan setupan ini intinya gue udah bisa ngelakuin yang namanya streaming, recording. Nah, dengan adanya tuh seperti yang bisa kalian nih, aplikasi namanya OBS nih. Mati. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini gue udah bisa nge-record gameplay gue dengan gamenya, tapi di saat bersamaan gue ada facecam gue juga tuh di pojok kanan tuh, ini di sini. Dan juga gue bisa ngomong tuh. Setiap gue ngomong dia ada kayak auxiliary-nya gitu, ada auxiliary apa namanya, ada kayak ya itulah apapun itu namanya. Nah, jadi gue bisa komentator juga nih melalui mikrofon gue yang murah nih, mikrofon murah banget. Nah, biar lebih jelasnya gue akan langsung nunjukin klip dimana gue mainin game ini dengan recordingnya gitu, dengan semuanya udah tersinkronasi. Yuk langsung kita ke klip berikutnya. Oke, balik lagi bersama gua guys, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini gua udah berhasil membuat semuanya sinkron. Nah, itu gua udah bisa mainin gamenya
di saat yang bersamaan gue bisa nunjukin facecam melalui webcam gue di sini yang seperti bisa kalian lihat, dan juga gue bisa melakukan komentator. Intinya gue bisa komen lah, bisa ngomong gitu melalui mic gue yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, sekian kurang lebih video gue seperti itu. Gue harap video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan gue akan sangat appreciate banget kalau kalian bisa like video ini dan juga subscribe di channel gue yang masih belum ada apa-apanya ini, yang emang bener-bener masih nol. Karena like, subscribe, dan support kalian tentunya akan sangat berguna buat gue, dan akan lebih memotivasi gue untuk mengembangkan channel ini, dan juga terus untuk membuat konten-konten yang berhubungan dengan gaming, khususnya game-game konsol PS4, konsol PS4 dan Switch dan Xbox mungkin ke depannya ya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk gue bikin video-video konten gaming yang seperti mobile gaming, kayak game-game mainstream kayak PUBG dan Mobile Legends, juga game-game PC, karena PC gue kebetulan udah lumayan kuat nih buat main video game yang cukup berat. Jadi kurang lebih seperti itu guys. See you on the next video. Thank you for watching my video. Bye. By the way, gue pengen bantai-bantai orang dulu nih.